Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kelompok 2 terdiri dari Yesi Ikasari, Riga Syamanasa, saya sendiri, dan Agir Yoga Pratama. Aliran filsafat empirisme. Yuk kita simak videonya bersama. Pengertian filsafat empirisme diambil dari bahasa Yunani yaitu empira, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Artinya, empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, dan hidung. Ajaran-ajaran pokok empirisme yang pertama, pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstrak yang dibentuk dengan menghubungkan apa yang dialami. 2. Pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Yang ketiga, semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. Yang keempat, semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi, kecuali beberapa kebenaran definisional logika dan matematika. Yang kelima, akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk mengelola bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Yang keenam, empirisme sebagai filsafat pengalaman mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Jenis-jenis empirisme. 1. Empirokritisme merupakan sebuah aliran filsafat yang bersifat subjektif idealistik. Aliran ini didirikan oleh Avenarius dan Marx. Aliran ini adalah ingin membersihkan pengertian pengalaman dari konsep substansi, keniscayaan, kausalitas sebagai pengertian a priori. Aliran ini juga dikatakan sebagai kebangkitan kembali menurut Berkeley dan Hume, tetapi secara sembunyi-sembunyi, karena dituntut oleh tuntutan sifat natural filsafat. Yang kedua yaitu empirisme logis. Empirisme logis berpegang pada pandangan-pandangan yaitu a. Ada batasan-batasan bagi empirisme. Prinsip sistem logika formal, prinsip kesimpulan induktif tidak dapat dibuktikan dengan mengacu pada pengalaman. B. Semua proposisi yang benar dapat dijabarkan atau direduksikan pada proposisi-proposisi mengenai data indrawi yang kurang lebih merupakan data indera yang ada seketika. C. Pernyataan-pernyataan mengenai hakikat kenyataan yang terdalam pada dasarnya tidak mengandung makna. Empiris radikal, suatu aliran yang berpendirian bahwa semua pengetahuan dapat dilacak sampai pada pengalaman indrawi. Apa yang tidak dapat dilacak secara demikian itu dianggap bukan pengetahuan. Soal kemungkinan melawan kepastian atau masalah kekeliruan melawan kebenaran telah menimbulkan banyak pertentangan dalam filsafat. Konsep pemikiran empirisme. Ada dua ciri pokok empirisme, yaitu mengenai teori tentang makna dan teori tentang pengetahuan. Teori pertama, teori makna pada aliran empirisme biasanya dinyatakan sebagai teori tentang asal pengetahuan, yaitu asal, usul, idea, dan konsep. Pada abad pertengahan, teori ini diringkas dalam rumus nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu, atau tidak ada sesuatu di dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Sebenarnya pernyataan ini merupakan tesis Locke yang terdapat dalam bukunya An Essay Concerning Human Understanding.
yang dikeluarkan tak kala ia menentang ajaran idea bahwa pada orang-orang rasionalis, jiwa itu tak kala orang dilahirkan keadaannya kosong, laksana kertas putih atau tabula rasa, yang belum ada tulisannya di atasnya, dan setiap ide yang diperolehnya mestilah datang melalui pengalaman. Yang dimaksud dengan pengalaman di sini ialah pengalaman indrawi atau pengetahuan itu datang dari observasi yang kita lakukan terhadap jiwa kita sendiri dengan alat yang oleh Luke disebut inner sense. Pada abad ke-20, kaum empiris cenderung menggunakan teori makna mereka pada penentuan apakah suatu konsep diterapkan dengan benar atau tidak. Bukan pada asal-usul pengetahuan. Salah satu contoh penggunaan empirisme secara pragmatis ini ialah pada Charles Sanders Peirce. Dalam kalimat tentukanlah apa pengaruh konsep itu pada praktek yang dapat dipahami, kemudian konsep tentang pengaruh itu. Itulah konsep tentang objek tersebut. Filsafat empirisme tentang teori makna amat berdekatan dengan aliran positifisme logis atau logical positif dan filsafat Wittgenstein. Akan tetapi, teori makna dan empirisme selalu harus dipahami lewat penafsiran pengalaman. 2. Yaitu teori pengetahuan. Dapat diringkaskan sebagai berikut. Menurut orang rasionalis, ada beberapa kebenaran umum seperti setiap kejadian tentu mempunyai sebab, dasar-dasar matematika, dan beberapa prinsip dasar etika, dan kebenaran-kebenaran itu benar dengan sendirinya, yang dikenal dengan istilah kebenaran a priori yang diperoleh lewat intuisi rasional. Empirisme menolak pendapat itu. Tidak ada kemampuan intuisi rasional itu. Semua kebenaran yang disebut tadi adalah kebenaran yang diperoleh lewat observasi, jadi yang kebenaran a posteriori. Tokoh-tokoh aliran empirisme. Yang pertama, Francis Bacon. Menurut Francis Bacon bahwa pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima melalui persentuhan indrawi dengan dunia fakta. Pengalaman merupakan sumber pengetahuan sejati. Kata Bacon selanjutnya, kita sudah terlalu lama dipengaruhi oleh metode deduktif. Dari dogma-dogma diambil kesimpulan, itu tidak benar. Haruslah kita sekarang memperhatikan yang konkret, pengelompokan. Itulah tugas ilmu pengetahuan. Yang kedua, menurut Thomas Hobbes. Thomas Hobbes merupakan seorang ahli fikih Inggris, lahir di Malmesbury. Pada usia 15 tahun, ia pergi ke Oxford untuk belajar logika, skolastik, dan fisika. Yang ternyata gagal karena ia tidak berminat sebab gurunya beraliran Aristotelian. Sumbangan yang besar sebagai ahli pikir adalah suatu sistem materialistis yang besar, termasuk juga kehidupan organis dan rohaniah. Dalam bidang kenegaraan, ia menggunakan teori-teori kontrak sosial. Materialisme yang dianut Hobbes yaitu segala yang bersifat bendawi, juga diajarkan bahwa segala kejayaan adalah gerak yang berlangsung secara keharusan. Berdasarkan pandangan yang demikian, manusia tidak lebih dari satu bagian alam bendawi yang mengelilingi. Manusia hidup selama jantungnya tetap bergerak memompa darahnya, dan hidup manusia merupakan gerak anggota-anggota tubuhnya. Menurutnya pula akal bukanlah pembawa, melainkan hasil perkembangan karena kerajinan. Ikhtiar merupakan suatu awal gerak yang kecil yang jika diarahkan menuju kepada sesuatu yang disebut keinginan. Yang ketiga, John Locke. John Locke dilahirkan di Brighton, dekat Bristol,
Inggris. Di samping itu, sebagai ahli hukum, ia menyukai filsafat dan teologi, mendalami ilmu kedokteran dan penelitian kimia. Dalam mencapai kebenaran, manusia harus tahu sampai seberapa jauh ia memakai kemampuannya. Dalam penelitiannya, John Locke menggunakan istilah sensation atau reflection. Sensation atau yang disebut lain pengalaman lahiriah adalah suatu yang dapat berhubungan dengan dunia luar. Sedangkan reflection atau yang disebut dengan lain pengalaman batiniah, pengenalan intuitif yang memberikan pengetahuan kepada manusia tentang kondisi psikis diri kita sendiri. Tiap-tiap pengetahuan yang dimiliki manusia terdiri dari sensation dan reflection. Tidak ada suatu dalam jiwa yang dibawa sejak lahir, melainkan pengalamanlah yang membentuk jiwa seseorang. Yang keempat, David Hume. Empirisme berpendirian bahwa hakikat pengetahuan adalah berupa pengalaman. David Hume termasuk dalam aliran empirisme radikal, menyatakan bahwa ide-ide dapat dikembalikan pada sensasi-sensasi atau rangsangan indera. William James menyatakan bahwa pernyataan tentang fakta adalah hubungan di antara benda-benda sama banyaknya dengan pengalaman khusus yang diperoleh secara langsung panca indera. Nah, itu tadi pengertian, ajaran-ajaran, jenis-jenis, konsep pemikiran filsafat empirisme. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.